Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Fadila Natasha Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi 1A, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Di sini saya akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia digarisbawahi kemiskinan juga besar. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah national income, yaitu meliputi pertumbuhan BDP atau produk domestik bruto, peningkatan nasional income, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas pertumbuhan ekonomi, yang kedua distribusi pendapatan. Yang pertama akan kita bahas adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan nasional income. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya, yaitu Inggris, pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggap bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama setahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam pertimbangan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product (GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product atau PNB, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri tetapi tidak masuk, termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau Net National Income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan perorangan, yaitu atau personal income, adalah jumlah
pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Yang kelima, pendapatan yang dapat dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang bisa dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang bisa untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Baik, tetap membahas tentang pendapatan negara ya. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.